semuanya, apa kabar? Di dalam video ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu khalifah. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah berlangsung secara dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah, Bani Sa'idah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perlawanan keras dari kaum Ansor. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan 2 calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun, kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi, Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang, beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat yaitu 2 tahun, 3 bulan, 10 hari digunakan untuk menata kembali akidah kaum muslimin setelah terguncang dengan kepergian Rasulullah. Abu Bakar wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi karena menderita sakit selama kurang lebih 15 hari lamanya, dan dimakamkan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW. Substansi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu peristiwa riddah. Meninggalnya Rasulullah SAW banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Mereka menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan sholat, tetapi tidak mau menunaikan zakat, karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang riddah menimbulkan banyak korban, termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataannya ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Kemudian Khalifah Abu Bakar menunjuk Zaid bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Beliau mengirimkan 5 divisi pasukan dengan tegas sebagai berikut. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hadhihi al-Ummah, dikirimkan ke Hims dan Hummah. Yang kedua, Yazid bin Abu Sufyan dikirimkan ke Damaskus. Yang ketiga, Syurah bin Ibnu Hasanah dikirimkan ke Yordania. Yang keempat, Amr bin As dikirimkan ke Palestina. Dan yang terakhir, Ikrimah ibnu Abu Jahal, pasukan yang ditugaskan untuk selalu siaga menyokong keempat divisi di atas bila membutuhkan bantuan. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Abu Bakar dalam hal ini kemudian memanggil sahabatnya
Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Abu Bakar berkata bahwa sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab untuk meminta kalian, maka dengar dan taatilah. Kaum muslimin pun menjawab, kami mendengar dan kami taat. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dengan masa kepemimpinan 10 tahun 6 bulan 10 hari. Si dakwah Umar bin Khattab yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar, mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Yang ketiga yaitu membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyongkong roda pemerintahan adalah Jawatan Kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, penertiban sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, Departemen Pekerjaan Umum, dan mendirikan Baitul Mal yang pada masa Umar mulai diterbitkannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib sebagai tahun pertama Hijriah. Ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun Gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman lebih muda daripada Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasulullah pada Abdul Manaf. Kata Khalifah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang kesemuanya pantas untuk menjadi pemimpin. 6 orang sahabat itu terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Khalifah Umar bin Khattab menggabungkan antara menentukan calon khalifah sebagaimana dilakukan Abu Bakar dan antara tidak menentukan sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana. Beberapa wilayah berhasil dikuasai oleh yaitu meliputi Armenia, Tunisia, Kiprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman, terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Quran selesai, dibuat beberapa salinan untuk dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. 1 mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah.
Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qushay bin Kilab ibnu Murahi bin Ka'ab ibnu Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu beliau terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat yang terpuji. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun, akhir dari pengepungan itu meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali. Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat Islam selain engkau, dan tak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain engkau. Ali menolak penunjukan itu dan beliau belum mengambil tindakan apapun. Sementara keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka terus mendesak Ali untuk menjadi khalifah, mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi, sehingga Ali bersedia dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Instansi dakwah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara.